Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Melanjutkan film pertamanya, kali ini kita akan bahas film keduanya. Masih sama seperti film pertamanya, film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan sepak terjang seorang Grandmaster Wing Chun bernama Yip Man. Tetapi di film ini Yip Man sudah meninggalkan kota Foshan dan tinggal di Hong Kong. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, serta tonton semua video-video aku sampai habis, biar aku dapat uang AdSense dan bisa beli laptop untuk ngedit. Pegel bro ngedit pakai HP. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1950, di mana pada saat itu aku masih dalam bentuk cairan. Di film ini masih akan berfokus dengan guru kebanggaan kita, Yip Man. Pagi itu beliau bersama teman sekampungnya bernama Leng Kan sedang melihat rumah yang akan dijadikan Yip Man untuk sekolah Wing Chun-nya. Namun karena Wing Chun masih asing di mata para warga Hong Kong, Yip Man sedikit kesulitan mencari murid untuk diajarkannya. Saat pulang, Yip Man menyempatkan diri membantu istrinya yang lagi hamil untuk mengantri air bersih. Meski kehidupan mereka serba kekurangan, Yip Man dan istrinya selalu nampak bahagia. Karena mereka merasa bahwa bahagia itu sederhana, asalkan mereka bisa tetap bersama. Di waktu kosongnya, Yip Man menyempatkan diri menolong tetangganya yang menitip jemuran di tempatnya. Namun saat menjemur pakaian, Yip Man dikejutkan dengan seorang pemuda yang petantang petenteng menantangnya untuk bertarung. Dan jika Yip Man berhasil mengalahkannya, dia bersedia untuk menjadi murid pertamanya. Dan pemuda itu bernama Liang, gak pakai tai. Dengan susah payah Liang menyerang Yip Man, namun semua serangannya sama sekali tak berarti bagi Yip Man. Sampai akhirnya ketika Liang berhasil dikalahkan, dia justru kabur dan mengacuhkan Yip Man begitu saja. Namun saat akan pulang, rupanya Liang kembali ke sana dengan ketiga temannya, dan satu di antaranya ada Xiaolong, sahabatnya Boboho waktu kecil. Kalian yang lahir tahun 90-an pasti tahu sama orang ini. Dengan tempo yang sangat singkat, Yip Man berhasil mengalahkan mereka bertiga. Ya, sejak saat itu, mereka berempat pun sepakat untuk menjadi muridnya Yip Man. Seiring berjalannya waktu, murid Yip Man pun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sakit. Salah baca cu. Ulang. Seiring berjalannya waktu, murid Yip Man pun sedikit demi sedikit bertambah. Hingga saat Yip Man akan menagih uang SPP, tidak semua murid yang bisa membayarnya. Karena ekonomi Hong Kong lagi hancur-hancurnya akibat perang sebelumnya. Saat malam, Yip Man dikejutkan dengan seorang pria yang dikejar oleh warga karena maling makanan. Namun ketika didapati, betapa terkejutnya Yip Man bahwa orang itu adalah sahabatnya Kuan, yang kini menjadi ODGJ. Usut punya usut, ternyata setelah mengantar Yip Man ke Hong Kong, Kuan ditembak oleh tentara Jepang, tepat di kepalanya. Setelah insiden tersebut, Kuan menjadi ODGJ. Dia sama sekali tak ingat dengan siapapun, termasuk Yip Man. Melihat kehidupan mereka yang sangat memprihatinkan, Yip Man mengenalkan Yao dengan temannya Kan untuk kerja bersamanya sebagai jurnalis di kantornya. Sementara itu di lain sisi, Liang berusaha menempelkan poster perguruan Yip Man di pinggir jalan untuk menarik perhatian calon murid-murid baru. Namun tiba-tiba dia dihampiri seorang pria dari perguruan lain yang menegurnya karena poster Liang menutupi poster miliknya. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung bergocoan demi membuktikan padepokan mana yang lebih kuat.
Dengan waktu yang sangat singkat, Liang berhasil mengalahkan si Kupuluk. Namun ketiga temannya justru membantunya. Bahkan mereka mendatangi Ip Man memintanya untuk menebus Liang di pasar ikan. Karena dia sudah melukai teman mereka. Pada akhirnya Ip Man pun mendatangi pasar ikan yang dimaksud. Dan bertemu langsung dengan si Kupluk. Di mana Ip Man dengan ramah, sopan, dan santun menyampaikan bahwa tujuannya datang ke sana meminta mereka untuk melepaskan muridnya dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh muridnya. Ip Man juga meminta dipertemukan dengan guru mereka agar bisa membicarakan masalah ini secara baik-baik. Lalu, apa jawaban si Kupluk? Dia dengan arogan dan jemawanya mengatakan bahwa dia dapat memastikan bahwa gurunya jauh lebih hebat daripada Ip Man. Setelah dipermalukan habis-habisan, Ip Man pun diminta untuk menyerahkan uang tebusannya jika dirinya ingin ngebawa Liang pulang. Dan ketika kesopanan dan adab yang baik tak cukup untuk membuat seseorang paham, maka jangan salahkan Ip Man jika dirinya menunjukkan seberapa hebatnya dia. Dengan pukulan biasa, Ip Man mengalahkan satu persatu preman. Meskipun para preman menggunakan senjata, mereka sama sekali tak sanggup untuk melumpuhkan Ip Man seorang diri. Sampai akhirnya ketika mereka berdua terdesak dari arah belakang, Ip Man dikejutkan dengan kelompok lainnya yang ingin menyerang mereka. Yang ternyata mereka adalah kelompoknya Jin. Di sana Jin meminta Ip Man untuk pergi dan meminta goloknya. Namun saat akan pergi, Ip Man kembali dihadang. Namun kali ini Ip Man dihadang oleh rombongan gurunya si preman kupluk bernama Guru Hung. Di mana Ip Man dengan ramah, sopan, dan santun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan permasalahan antar kedua murid mereka. Tetapi Hung justru menodongkan goloknya, menganggap bahwa Ip Man sudah merendahkan jurus miliknya. Dan Hung menanyai terkait izin Ip Man mendirikan padepokan kungfu di sana. Karena salah satu syarat untuk mendirikan padepokan kungfu di sana, dia harus menerima tantangan dari seluruh guru-guru kungfu di sana dan Ip Man harus mengalahkan mereka semua. Setelah itu Guru Hung bersama teman polisinya bernama Pemau menemui Kapolsek setempat, di mana di situ mereka berbincang bahwa beberapa hari ke depan kota mereka bakal kedatangan atlet tinju dari Amerika bernama Twister dan akan melakukan pertandingan di sana. Guru Hung sendiri merupakan orang paling dihormati di sana. Dia meminta sedikit keuntungan dari hasil penjualan tiket. Namun tak diduga si Kapolsek justru mengusir Guru Hung dari ruangannya. Chen sendiri mulai dilema dengan begitu banyaknya kendala hanya untuk membuka sekolah bela diri di sana. Ia pun meminta Ip Man untuk membatalkan niatnya. Karena sejauh ini, uang dari hasilnya mengajar sama sekali tak mencukupi untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Belum lagi, Ip Man harus bertarung melawan guru-guru kungfu yang lebih senior dan ia mengkhawatirkan keselamatan Ip Man atas pertarungan itu. Namun Ip Man tetap pada pendiriannya dan beliau berusaha meyakinkan Chen bahwa semua ini akan indah pada waktunya. Keesokan harinya di balai desa, para guru kungfu sudah berkumpul. Di mana di situ terlihat sebuah meja bundar di tengah sebagai arena pertarungannya nanti. Hingga ketika Ip Man datang, Guru Hung selaku tetua pun perkenalkan beliau dan menjelaskan tujuannya pada orang-orang di sana. Lalu menjelaskan siapapun yang keluar dari arena sebelum dupanya habis, dia akan dinyatakan kalah. Dan jika Ip Man menang, dia akan diperbolehkan membuka sekolah di sana. Dan mereka akan memanggil Ip Man dengan sebutan Master Yip. Tanpa basa-basi busuk, Ip Man pun naik ke atas meja serta menjelaskan aliran kungfu yang ia miliki. Dan tak lama naiklah seorang guru kungfu yang cukup mencolok bernama Guru Lu karena ia menggunakan gaya belalang sembah. Terjadi jual beli serangan yang cukup epik antar keduanya, meskipun pada akhirnya Ip Man lah yang menjadi pemenangnya. Karena kemenangan itu, para guru pun sedikit jiper untuk naik ke arena. Meskipun begitu, untuk menjaga kehormatannya di hadapan murid-muridnya, Guru Chang dengan gagah berani naik ke atas arena, dan ronde kedua pun dimulai.
Meski sempat dikunci menggunakan kedua kakinya, Ip Man kembali berhasil menang di ronde kedua ini, dan Ip Man terlihat sama sekali tak mengeluarkan seluruh kemampuannya, bahkan Ip Man memukul sama sekali tak mengenai wajah Guru Chang. Skor 2-0 buat Ip Man, hingga sampai akhirnya tak ada satupun guru yang mau naik ke atas arena, karena mereka keburu jiper melihat kemampuan yang dimiliki Ip Man. Dan mau tidak mau Guru Hong selaku ketua naik ke arena, dan final ronde pun dimulai. Meski Guru Hong bertubuh cukup besar dan sudah tua, Guru Hong terlihat begitu lincah, aerodinamis, dan bahkan beliau dapat mengimbangi pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Ip Man. Jual beli serangan pun terus terjadi, sampai akhirnya meja pun terbelah, dan ronde pun akhirnya dinyatakan seri. Akan tetapi lagi-lagi Ip Man dibuat kecewa. Meskipun Ip Man sudah memenangkan seluruh tantangannya dan Guru Hong sudah mengizinkannya untuk membuka sekolah kungfu di sana, Ip Man masih harus membayar iuran bulanan pada Guru Hong. Dan jika tidak, jika Ip Man suatu saat mendapat masalah, Guru Hong sama sekali tak akan menolongnya. Ip Man pun menentang dalam hal ini. Lantaran beliau tak ingin dihormati karena uangnya, Ip Man hanya ingin dihormati sebagai sesama guru kungfu, bukan karena uang yang ia miliki. 以後有麻煩就唔好嚟搵我，咁隨便你啊！依家可以走。Berita kemenangan Ip Man pun terpampang di seluruh media cetak. Bahkan tak sedikit masyarakat yang tertarik untuk mempelajari Wing Chun. Namun bangsatnya si Kupluk justru memblokade padepokannya Ip Man, di mana dia mengusir seluruh calon muridnya Ip Man dan menyarankan untuk ke padepokan miliknya Guru Hong. Hal itu pun membuat para muridnya Ip Man marah, dan terjadilah tawuran antar kedua padepokan tersebut. Perumahan warga pun porak-poranda akibat tawuran itu, dan Ip Man diusir dari sana oleh pemilik gedung karena para warga mengkhawatirkan akan terjadinya tawuran susulan. Dan dengan berat hati, Ip Man membawa seluruh peralatan latihannya kembali ke rumahnya. Kemudian Ip Man pun mendatangi padepokannya Guru Hong. Di sana, Ip Man menegaskan meskipun Guru Hong berusaha mencari masalah dengannya, dia tetap akan buka sekolah dan dia tetap tidak akan membayar uang iuran sepeser pun. Percakapan mereka berdua pun mengungkap sebuah fakta, bahwa seluruh uang iuran yang dibayarkan para guru kungfu ternyata untuk menyogok pihak asing selaku penguasa kepolisian Hong Kong agar mereka memberi izin membuka sekolah di sana. Dan jika tidak, seluruh padepokan akan disegel oleh polisi. Akan tetapi saat Ip Man akan pergi, Guru Hong justru meminta Ip Man untuk melanjutkan pertarungan mereka sebelumnya karena pertarungan tersebut berakhir seri dan Guru Hong ingin mengetahui siapakah yang paling hebat antara mereka berdua. Namun pertarungan mereka pun terhenti ketika Ip Man menyadari bahwa anak bungsunya Guru Hong datang dan hampir saja terkena tendangan yang dilayangkan oleh Guru Hong. Sebelum pergi, Ip Man mengatakan bahwa waktu bersama keluarga lebih penting daripada hasil atas pertarungan mereka. Kejadian itu pun membuat Guru Hong sedikit respect pada Ip Man. Di mana pagi itu ketika Ip Man mengajar muridnya di alun-alun, Guru Hong menghampirinya untuk kemudian memberi Ip Man sebuah undangan untuk menyaksikan laga tinju yang akan mereka selenggarakan. Ketika di gedung olahraga, Guru Hong menanyai Pemau tentang berapa uang yang akan mereka dapatkan atas event ini. Karena para murid yang dilibatkan rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mempersiapkan arena tersebut. Namun betapa terkejutnya Guru Hong ketika Pemau mengatakan bahwa mereka tak akan menerima sepeser pun uang atas event ini. Guru Hong yang mendengarnya pun langsung mendekati si bule dan mengatakan, "Jika kau tak memberiku uang, aku tak masalah. Tetapi pikirkan orang-orangku, mereka butuh makan dan mereka
mereka rela meninggalkan jualan mereka hanya untuk mempersiapkan semua ini. Namun apa tanggapan si bule? Ya, dia dan Twister justru ngebentak Guru Hung dan mengusirnya dari sana. Nah kau nih, bangsa tai lah disiramu wong. Untunglah kau nih manusia. Tunggulah kau bule, pecah ke kepala kau nih. Main-main kau sama Guru Hung. Okay, no problem. Get out! Okay, we go! Singkat cerita, saat acara dimulai, seluruh perguruan pun menunjukkan keindahan kungfunya di panggung. Sedikit penjelasan, jadi di sini penontonnya dibagi dua lur. Sebelah kiri penontonnya orang barat dan sisanya penontonnya orang Cina. Namun tak lama, tiba-tiba Twister naik ke atas ring dan meminta salah satu pendekar untuk memukulnya. Lalu yang terjadi... Punch me. Or power. Come on! Setelah menghajar mereka, Twister dengan lantangnya menghina bahwa pukulan orang Cina sangat lemah. Dan dia juga mengatakan bahwa orang Cina lebih baik menari daripada menjadi atlet bela diri. Seketika keadaan ruangan pun kacau. Seluruh murid dan guru kungfu pun berusaha naik untuk menyerang Twister. Saat keadaan mulai tenang, Guru Hung mengatakan, jika Twister tidak menyukai kungfu kami tidak masalah. Namun jika kau menghina kungfu dan tradisi kami, lebih baik kau meminta maaf dan pergi dari sini. Namun apa tanggapan Twister? Dengan congkak dan jemawanya, dia menghina seluruh orang Cina dan menantang Guru Hung untuk bertarung 1 lawan 1. Dan apabila Guru Hung berhasil mengalahkannya, dia baru bersedia meminta maaf. Nah, kau main-main sama wong Cino ya. Pempek kapal selembe kami telen, apa lagi kau? Hoi! Terjadi jual beli serangan antar keduanya. Meski Guru Hung memiliki tubuh yang cukup besar, beliau begitu lincah dan aerodinamis. Hingga saat Twister berhasil menghantam kepala Guru Hung, beliau sempat pingsan sebentar. Namun alhamdulillahnya, beliau bangkit kembali. Ip Man sendiri sangat mengkhawatirkan Guru Hung. Terlebih lagi, asma Guru Hung kembali kambuh. Namun apalah daya, pertarungan harus tetap dilanjutkan. Hingga saat bel berbunyi, Ip Man meminta Guru Hung untuk menghentikan pertarungan ini karena yang terpenting adalah kesehatanmu, bukan gengsimu. Namun Guru Hung tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan, aku tak masalah jika aku yang dihina, tetapi kali ini mereka sudah menginjak kehormatan kita. Aku akan mengalahkannya, meskipun aku harus mati. Kemudian pertarungan pun dilanjutkan. Terlihat Guru Hung nampak sulit mengatur nafasnya. Hal itu pun membuat Guru Hung menjadi bulan-bulanan oleh Twister. Anjir, sumpah gak tega banget lur lihat Guru Hung dipukulin sampai gitu. Baiklah, Sifu唔該。 Guru Hung pun dinyatakan meninggal dunia atas pertarungan tersebut. Seluruh masyarakat pun bersedih melihat guru besar mereka wafat karena mempertahankan kehormatan orang Cina. Dan saat upacara pemakaman, Ip Man memberi penghormatan terakhirnya dan dia mengungkapkan bahwa Guru Hung adalah guru yang paling ia hormati. Beberapa hari kemudian ketika jumpa pers, mereka tak terima jika mereka dibilang pembunuh. Dia mengatakan bahwa kematian Guru Hung diakibatkan karena memang dia lemah. Lalu tiba-tiba Twister memotong pembicaraan. Twister dengan congkak dan jemawanya menghina bahwa orang Cina menggunakan dupa sebagai timer. Dan dia menantang satu orang Cina untuk bertarung dengannya. Dan dia memastikan sebelum dupanya habis terbakar, seluruh pendekar Cina akan habis ia bantai. Namun tak lama dari belakang para wartawan, dengan gagah berani, Ip Man datang dan langsung menantang Twister duel 1 lawan 1. Nah, mati-mati kau ye. Master Ip ini bos, pecah pala kau.
我要向你挑戰，米洛士先生。 You're making a big mistake. Keesokan harinya anak dan istrinya pun mengungsi ke rumah temannya karena mereka ingin Ip Man fokus latihan mempersiapkan pertarungannya melawan Twister. Di tengah-tengah latihannya, Ip Man juga menyempatkan diri mampir nengok sahabatnya Quan. Pemau sendiri meminta para reporter untuk memberitakan ke seluruh media cetak tentang pertarungan ini karena mereka sudah sangat muak dengan sikap si bule alias bulu kele. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Seluruh mata tertuju pada Ip Man. Dan seluruh masyarakat Cina sangat antusias dengan pertandingan tersebut. Sama seperti sebelumnya, pertandingan ini ditonton oleh dua bagian penonton, yaitu penonton orang Barat dan orang Cina. 香港武術界嘅盛事，公正同埋公開嘅比賽嚟㗎。讓決賽即將要舉行㗎啦！而家場入面已經逼滿咗各位聽眾千祈唔好走開啊！一提嘅係今次嘅裁判團咧係有華人參與嘅。 Ketika Twister menaiki ring dan Ip Man maju ke hadapannya, sontak seluruh penonton Barat pun tertawa seolah menghinanya. Selanjutnya, pertarungan final antar Grandmaster Wing Chun Ip Man versus Tyler the Brengsek Twister pun dimulai. Wah, 而家兩個不停咁試探咗對方喎。 Pada awal pertarungan, Ip Man terlebih dahulu membaca pola serangan Twister. Pukulan demi pukulan hanya ia terima. Banting sana banting sini, Ip Man hanya diam. Sempat terjatuh, namun alhamdulillahnya beliau masih sanggup bangkit. Dan selanjutnya, Ip Man mengeluarkan beberapa pukulan agak serius dan menjatuhkan Twister. Alah si kehet kalah kabangkit deui, geura modar sia kehet. Saat di ronde kedua, Ip Man mengeluarkan pukulan beruntun agak serius, hingga membuat Twister kewalahan. Namun ketika lonceng penanda ronde berakhir berbunyi, betapa anjingnya Twister, dia dengan sengaja menghantam wajah Ip Man, hingga ia tersungkur di atas arena. Sebelum ronde selanjutnya dimulai, wasit pun mengatakan bahwa pihak panitia melarang Ip Man menggunakan kakinya untuk menyerang. Mau tak mau Ip Man harus menuruti peraturan itu, karena jika tidak, Ip Man akan dinyatakan kalah. Di ronde ini Ip Man dihajar habis-habisan oleh si Bongo, hingga ketika Ip Man terjatuh dan beliau teringat perkataan Guru Hung, seketika Ip Man seolah mendapat energi tambahan dan dengan hanya menggunakan tangannya yang berukuran lebih kecil dari tangan si Bongo, Ip Man dengan membabi buta meninju-ninju wajah si Bongo hingga dia tak sanggup bangkit lagi dan Ip Man berhasil memenangkan pertarungan itu. Mati kau ye, wong Cino ini ler, pempek kapal selam be kami telen, apalagi wong dak seberapa cak kau, pecanian pala kau kan. Wait. One more kick. Fight!
Seluruh masyarakat Cina di penjuru Hong Kong bersorak gembira menyambut kemenangan Yip Man atas Twister. Grandmaster Wing Chun Yip Man dengan genggaman tangannya, ia berhasil mempersatukan seluruh padepokan kungfu di Hong Kong. Setelah itu Yip Man diminta untuk memberi kata-kata sambutan di hadapan penonton. Sambil diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh wasit, dia mengatakan bahwa kemenangannya kali ini bukan untuk membuktikan bahwa kungfu Cina lebih hebat daripada tinju barat. Melainkan, ia hanya ingin mengatakan, meski semua orang memiliki status sosial yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki martabat diri yang sama. Dan besar harapannya, mereka semua saling menghormati satu sama lain. Setelah itu Yip Man pun pulang, langsung menemui istri dan menyambut anaknya yang baru lahir. Setelah itu Yip Man pun dihampiri seorang bocil yang sangat songong, di mana dia sangat ingin belajar Wing Chun, dan bocil itu bernama Bruce Lee. 咁架勢，你叫咩名啊？我叫李小龍。再翻嚟揾過我啦，嚇！ Dan film pun selesai.